Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai strategi fungsional. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 8. Yang pertama adalah saya sendiri, Alisa Laili Aziza dengan NIM 2062029. Selanjutnya yaitu Aulia Salsabila C dengan NIM 2062129. Dan yang ketiga yaitu Aulia Anggraini dengan NIM 2062097. Yang keempat, Dewi Nurfitria dengan NIM 2062001. Dan yang terakhir, Reni Sugiyarti dengan NIM 2062126. Langsung saja ke materi. Apa sih strategi fungsional? Strategi fungsional memiliki pengertian sebagai aktivitas jangka pendek di mana suatu unit fungsional dalam perusahaan berpartisipasi dalam implementasi sebagian besar perusahaan. Sedangkan menurut Hanger dan Whelan 2003, _262, strategi fungsional memaksimalkan produktivitas sumber daya dengan dalam batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan. Strategi fungsional menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari tiap unit fungsional meningkatkan kinerja. Fungsi-fungsi strategi fungsional yang dijalankan perusahaan, yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada operasional, yang ketiga ada keuangan, yang keempat ada sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Selanjutnya, dalam menentukan strategi fungsional, langkah-langkah yang harus diketahui oleh manajer strategis yang pertama adalah mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis. Yang kedua ada memastikan bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh. Yang ketiga ada mengelola kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta. Dalam subbab ini, perbedaan strategi fungsional dengan strategi umum dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama ada jangka waktu, di mana strategi fungsional mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan saat sekarang atau jangka waktu yang tidak terlalu lama. Semakin pendek jangka waktu strategi fungsional, maka implementasinya semakin penting bagi strategi besar. Yang kedua ada spesifisitas, di mana strategi fungsional memiliki aktivitas yang lebih spesifik dibanding dengan strategi besar, karena strategi besar memberikan arah yang lebih umum. Kemudian yang ketiga ada pembuat strategi, di mana dalam hal ini strategi bisnis merupakan tanggung jawab general manager. Manajer akan mendelegasikan pembuatan strategi fungsional kepada bawahannya yang menjalankan operasional. Manajer unit bisnis harus bisa menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi yang memungkinkan manajemen korporasi merasa berperan dalam tujuan pada tingkat korporasi. Jenis strategi fungsional. Yang pertama yaitu strategi produksi, menetapkan hal-hal yang menjadi produk unggulan, produk kompetitif, produk baru sesuai dengan kompetensi pokok yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu strategi pemasaran, menetapkan pasar yang akan digarap, kondisi pasar yang diinginkan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi promosi, merupakan kelanjutan dari pemasaran dan produksi, yaitu promosi yang hendak diluncurkan, media yang digunakan untuk promosi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu strategi keuangan, berkaitan dengan pendanaan serta ketersediaan dana baik untuk produksi, pemasaran, maupun bagian fungsional lainnya. Dari mana dana tersebut didapat dan cara penggunaannya. Kemudian yang kelima yaitu strategi sumber daya manusia atau SDM, merupakan strategi yang paling penting dan mencakup seluruh fungsi manajemen. Pemilihan SDM yang tepat dan berkompeten pada bidang yang tepat sangat diperlukan. Yang keenam yaitu strategi fungsional lainnya, berkaitan dengan pihak luar seperti supplier, konsultan, agen, dan sebagainya dengan memperhatikan transparansi, kejujuran, dan keterbukaan. Strategi fungsional terdiri dari 1. Pemerolehan sumber daya dan kapabilitas. Pemerolehan adalah bagian yang penting dari pengambilan keputusan strategi. 2. Strategi pemasaran. Peran dan fungsi pemasaran adalah bagaimana untuk mencapai sasaran perusahaan dengan menghasilkan penjualan produk atau jasa yang menguntungkan di pasaran. 3. Strategi sumber daya manusia dan fungsional lainnya. Strategi yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau unit bisnis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang seringkali muncul dalam perusahaan yang berhubungan dengan masalah sumber daya manusia dari perusahaan atau unit bisnis itu sendiri. Yang keempat, strategi penelitian dan pengembangan atau research and development.
Strategi ini sangat penting sekali perannya bagi perusahaan yang menekankan pada inovasi dalam menjalankan bisnisnya. 5. Strategi operasi. S. Konta dan D. Orne menyatakan bahwa strategi operasi memiliki beberapa karakteristik berdasarkan strategi kompetitif dari perusahaan atau unit bisnis yang memiliki bagian operasi. 6. Strategi finansial. Tujuan strategi finansial adalah untuk menyediakan perusahaan struktur informasi tentang finansial dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan umumnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.